Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Om, kita kembali berjumpa. Ini hari yang lumayan istimewa. Istimewa karena hari ini banyak sekali orang di dunia yang sedang bergembira. Ini adalah hari Idul Fitri, hari Sabtu 22 April 2023. Ketika saya merekod ini, waktu menunjukkan pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Oke, saya kira ya, karena ini hari libur, umumnya pasar juga libur, kecuali kripto ya. Jadi saya akan gunakan kesempatan pada kali ini untuk mengajak teman-teman sekalian untuk melihat pasar ya. Kita melihat pasar sekarang yang mungkin kita bisa pakai sebagai acuan untuk melakukan uh, atau untuk menganalisa pasar minggu depan. Oke, saya langsung masuk ke uh, uh, watchlist ya di di TradingView. Saya punya watchlist ini. Ini adalah untuk perdagangan forex dan saya tambahkan di sini gold dan indeks, satu indeks yaitu Nasdaq. Oke, biasanya saya pedagang gold yang paling banyak, kadang-kadang Nasdaq dan juga beberapa pair di forex. Kita akan melihat ya satu-satu mencoba melihat apakah ada pair yang kira-kira menarik untuk diperdagangkan minggu depan. Yang pertama saya mulai dari yang paling atas yaitu gold. Mari kita gold secara keseluruhan. Jadi saya membagi eh, apa ini frame saya ini ke dalam 4 yang berdasarkan pada 4 kategori waktu atau 4 time frame. Yang pertama adalah daily. Daily saya gunakan untuk melihat pergerakan pasar secara umum dalam time frame daily. Saya gunakan 2 pada dasarnya untuk melihat tren pasar dalam jangka yang panjang ya. Yang pertama adalah daily dan kemudian yang kedua 4 jaman. Lalu kemudian ketika saya melihat ada tren yang lumayan menjanjikan di 2 time frame ini, salah satu di antara 2 time frame ini, saya kemudian akan masuk ke time frame yang menengah, yaitu 1 jam dan 30 menit. Kalau pada 1 jam dan 30 menit ini saya menyaksikan ada konfirmasi terhadap tren yang terjadi di time frame yang besar itu, saya kemudian akan lebih yakin bahwa ada satu peluang bagi saya untuk masuk ke pasar. Kemudian dari sini saya akan masuk ke time frame lebih kecil. Tapi saya kira kita tidak akan melakukan itu sekarang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari kita lihat potensi pasar dengan berdasarkan pada time frame daily. Atau kalau mungkin kita mau mencari konfirmasi kita bisa masuk ke time frame 4 ya nanti. Oke, yang pertama adalah kita lihat forex gold. Kita melihatnya di time frame daily dengan menggunakan satu indikator yang disebut sebagai Ichimoku Kinko-hyo. Ini adalah indikator dari Jepang yang bisa Anda pelajari ya. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana saya mencoba melihat secara sepintas peluang di pasar dengan menggunakan time frame daily. Kalau kita lihat gold di sini, saya melihat bahwa di sini belum ada peluang. Ada beberapa alasan. Yang pertama, walaupun secara umum harga di atas Kumo ini menunjukkan ada peluang untuk naik, tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan uh, apa namanya analisa support and resistance klasik, kita menemukan di sini bahwa ada resisten yang cukup dekat dari harga sekarang, yaitu di atas sini, di garis ini. Kita melihat di sebelah kiri sini ada swing high di masa lalu yang cukup kuat
yang berhasil ketika harga masuk ke sini, dia kemudian memantulkan harga cukup jauh ke bawah. Karena itu kita bisa mengasumsikan bahwa ini adalah resisten yang kuat dan sudah dekat. Jadi kalau kita mengandaikan harga akan naik, kenaikannya ini sudah tidak cukup jauh. Karena itu saya melihat bahwa tidak ada peluang untuk entry saat ini, untuk mencari peluang entry di call. Karena tendensi besarnya ke atas, sementara tidak jauh dari harga sekarang ada resisten. Karena itu mari kita mencari peluang di tempat lain. Bagaimana dengan Nasdaq? Berdasarkan time frame daily, sebetulnya Nasdaq ini lebih oke dibanding tadi emas ya atau gold. Kita lihat di sini tendensinya juga naik dan kita menemukan di sini uh, uh, apa namanya resisten kuat terdekatnya itu masih cukup jauh. Jadi kalau kita ukur dari harga sekarang ke resisten terdekat itu masih ada sekitar 700 pips, jadi masih sangat jauh ya. Jadi kalau kita mau mencari peluang buy di sini di minggu depan di Nasdaq itu sangat cukup realistis. Jadi kita tandai di sini bahwa ini bisa kita lihat bisa kita lihat peluangnya nanti di minggu depan. Tapi coba kita turun di time frame yang lebih kecil misalnya di H4 ya. Di H4 kita lihat di sini bahwa sebenarnya harga melakukan konsolidasi, dia melakukan apa ini bolak-balik di sini, jadi sideways, tidak kemana-mana sebetulnya. Cuman kalau kita lihat tadi di tendensi daily-nya, dia mengarah ke atas yang ditandai oleh beberapa indikator dalam Ichimoku-nya mengarah ke atas. Pertama, Kumo-nya ini mengarah ke atas, Kijun Sen ini mengarah ke atas. Ya memang harga sedang berada di Tenkan ini bolak-balik di sini. Tapi kita lihat bahwa Kijun Sen cukup kuat mengarah ke atas dan kemudian selanjutnya Chico Span ini juga berada di atas harga. Karena itu dalam time frame daily kita bisa mengasumsikan bahwa harga sedang menuju ke atas. Tapi kalau kita turun ke H4, kita melihat di sini bahwa sebenarnya harga di H4 kita melihat di sini bahwa harga sedang berada di konsolidasi di dalam fase konsolidasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Secara sederhana mungkin kita bisa membuat satu kotak di sini bahwa kalau harga berhasil menembus kotak ini ke atas dengan penembusan yang meyakinkan, kita bisa mencari peluang untuk entry buy. Sebaliknya, kalau harga ditembus ke bawah, maka buat saya tidak akan masuk ke dalam pasar ini. Kalau dia ke bawah, kenapa? Karena tadi di time frame daily atau di time frame yang lebih besar, itu tendensinya ke atas. Jadi kalau ternyata harga ke bawah, maka ada semacam kebingungan di sana. Tendensi besar ke atas, sementara yang time frame lebih kecil itu ke bawah. Karena itu ini membingungkan. Ada peperangan antara kecenderungan di time frame besar dengan kecenderungan di time frame lebih kecil. Karena itu tidak ada konklusi sebetulnya. Kita jadi bingung. Karena itu kemudian yang butuh dicari di time frame yang lebih kecil ini adalah tendensi ke atas. Oke, tapi secara umum kita ada peluang untuk masuk di Nasdaq, indeks Nasdaq minggu depan. Kita tanda. Kemudian yang selanjutnya adalah Euro USD. Kita melihat di sini kalau kita lihat berdasarkan Ichimoku, Kumonya ini sedang naik dan semakin melebar. Ini adalah tanda. Kemudian Kijun Sen juga mengarah ke atas, sama dengan Nasdaq tadi. Lalu kita mencari misalnya kalau dia ke atas kira-kira akan sampai kemana? Kita menemukan di sini bahwa resisten terdekat yang lumayan kuat itu ada di atas ini di harga 1.11786. Jadi masih ada peluang untuk naik sampai ke atas ini. Resisten yang kedua yang besar itu di atasnya lagi 1.15041. Oke, jadi kita tandain juga Euro USD ini kira-kira minggu depan kita bisa kembali lagi atau setelah hari Senin depan kita bisa kembali ke sini untuk melihat bagaimana pergerakannya.
Oke, selanjutnya ke GBP USD. GBP USD saya kira juga cukup berpeluang untuk kita lihat. Lagi-lagi kasusnya sama dengan tadi. Kumo itu melebar ke atas. Kijun Sen juga demikian. Lumayan melebar ke atas. Kemudian Chico Span itu juga berada di atas harga. Tetapi yang agak perlu kita perhatikan di sini bahwa ada resisten yang tidak terlalu jauh dari harga sekarang yang perlu kita waspadai. Tentu saja resisten terbesarnya masih ada di atas, katakanlah di sini di harga 1.38277, tetapi kita juga patut memperhatikan ya resisten yang di harga 1.26539. Jadi kalau kita mulai hari Senin depan mencari peluang untuk masuk, untuk long buy, kita harus mewaspadai resisten yang terdekat ini. Jadi kalau harga sampai ke resisten terdekat ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk keluar dari pasar kalau kita sudah punya posisi long buy. GBP USD kita bisa tandai juga. Kemudian Euro GBP. Euro GBP ini menurut saya kurang menarik. Harga ada di dalam Kumo. Dan kita lihat di sini dengan pandangan sekilas saja ya, seperti arti daripada Ichimoku itu, harga sedang melakukan konsolidasi. Ini biasanya bagi penganut Ichimoku ini pasar yang tidak menarik untuk kita masuk. Jadi kita lewatin. Kemudian USD JPY juga kurang lebih masih berada di area konsolidasi, tetapi ada kemungkinan ya minggu depan itu akan terjadi penembusan Kumo. Karena kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah ada cross di sini antara Kijun Sen dengan Tenkan Sen, di mana ketika ini cross harga kemudian naik, lalu kemudian harga melakukan retracement dan berhenti ketika harga menyentuh Tenkan Sen. Ini menarik, dan warna Kumo juga mulai sangat tipis di sini ya. Jadi ada kemungkinan minggu depan ini akan ditembus. Tapi secara umum kalau ini belum ditembus, ini belum menarik buat kita perdagangkan. Jadi kita lewatin. Kemudian GBP JPY, saya hapus dulu ya beberapa indikator di sini. GBP JPY ini juga menarik, saudara-saudara. Kita lihat di sini bahwa seluruh indikator Ichimoku ini menunjukkan hal yang menarik. Yang pertama adalah kumonya ke atas. Kemudian indikator yang lain juga ke atas, Tenkan Sen, Kijun Sen. Jadi ketika harga melakukan retracement, itu ketika melewati Tenkan Sen ini kemudian dipantulkan ke atas. Itu artinya Tenkan Sen ini berhasil berfungsi sebagai support yang lumayan kuat ya, memantulkan harga kembali ke atas sehingga candlenya ini membentuk pin bar dengan ekor yang panjang ke bawah. Kemudian di sini Chico Span itu berada di atas harga yang mengindikasikan bahwa secara psikologis ada tendensi buyers ini lebih kuat dibanding sellers. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini bahwa Kijun Sen-nya ini flat, juga Senko Span B-nya juga flat. Jadi karena itu ada potensi harga akan ke bawah dulu sebetulnya. Biasanya kalau ini flat, kalau itu ada potensi dia akan menarik harga menyentuh Kijun Sen ini. Tetapi kalau kemudian ternyata harga terus terpantul ke atas dan melewati titik ini di harga sekitar 167.979, itu artinya dia potensial untuk naik. Tetapi kita perlu perhatikan di sini bahwa tidak jauh dari sini itu ada resisten yang cukup kuat. Di sini harga ini berhasil memantulkan, garis ini berhasil memantulkan harga berkali-kali. Karena itu kita harus waspadai itu. Kalau minggu depan ada peluang untuk masuk, Anda harus mewaspadai ketika harga menyentuh level 169.141. Di atasnya lagi ini juga ada resisten. Jadi ini perlu kita waspadai. Saya mungkin tidak akan memasukkan
GBP JPY ini sebagai pair yang menarik untuk minggu depan, tapi saya akan monitor ya, mungkin saya akan tandai dengan warna yang lain yaitu ungu. Oke, bagaimana dengan Euro GP JPY? Oke, memang di atas. Menurut saya ini kurang menarik. Kenapa? Karena dia persis ada di sekitar resisten. Jadi ada potensi di mana dia turun. Selain dia persis di resisten, kita juga bisa melihat di sini bahwa jarak antara Tenkan Sen dengan Kijun Sen itu terlalu lebar. Dan jarak antara Chico Span dengan harga ini juga terlalu lebar. Jadi ini biasanya ini bisa dikategorikan sebagai overbought ya. Jadi titik jenuh beli bisa jadi terjadi di sini ya. Jadi sudah terlalu jauh ke atas dan juga sudah sampai ke resisten. Jadi ada potensi bahwa harga akan melakukan koreksi dulu sebelum ke atas kalau memang akan melanjutkan ke atas. Karena itu ini kurang menarik. Kecuali kalau resisten ini ditembus dengan penembusan yang meyakinkan, itu baru kita bisa melihat lagi. Sekarang kita ke AUD USD. Saya kira secara umum AUD USD juga masih kurang oke. Saya lihat harga ada di dalam Tenkan dan Kijun Sen. Kemudian Chico Span juga ada di dalam harga. Jadi ini secara umum harga sedang sideways. USD CAD harga sedang melakukan retrace ke atas, tetapi kalau kita lihat di sini cukup lama ya, harga bolak-balik di sekitar Kumo ini. Jadi secara umum USD CAD ini sedang berada di dalam fase sideways juga, tapi sideways yang sangat besar. Menurut saya ini juga kurang menarik untuk diperdagangkan. USD CHF, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari sisi Ichimoku, lumayan menarik. Yang pertama adalah bahwa Kumo itu semakin melebar. Senko Span A itu juga mengarah ke atas, walaupun Senko Span B itu flat. Sementara kita juga bisa lihat di sini bahwa Kijun Sen mengarah ke bawah, Senkan Sen juga mengarah ke bawah, Chico Span ada di bawah harga. Jadi saya kira ini menarik untuk kita amati ya pada hari Senin nanti. Ada kemungkinan bahwa harga akan terus ke bawah. Kalau kita lihat di sini tendensinya, ini kita bisa tandain sebagai pasar yang kita bisa lihat, tetapi dengan kecenderungan ke bawah. Kalau yang lain tadi ke atas, sementara ini ke bawah. Oke, bagaimana dengan CHF JPY? Ini juga kurang menarik ya, memang ke atas tendensinya, tapi dia sudah sampai ke resisten. Jadi ada potensi dia akan melakukan koreksi dulu. Sementara walaupun ada potensi melakukan koreksi, tapi tendensi besarnya ke atas. Jadi ini agak membingungkan sehingga kita seharusnya tidak masuk dulu. Bagaimana dengan Australian Dollar GPY? Dia ada di dalam Kumo, ini tidak menarik. Dan sejak Desember 2022 itu sebelumnya mengalami sideways. Jadi kita tinggalkan dulu. CID JPY juga demikian. CID JPY memang dia berhasil menembus Kumo, tapi kemudian dia turun dan melewati Tenkan Sen. Ini juga belum memberikan konfirmasi yang cukup meyakinkan kepada kita. Oke, GBP AUD. GBP AUD sekarang harga turun, tendensi besarnya ke atas. Mungkin ini menarik juga untuk kita lihat, tapi kita harus lihat apa yang akan terjadi minggu depan. Kalau harga berhasil menembus resisten ini, mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk masuk dengan target yang saya kira masih lumayan jauh ya. 1.91583. Ini bisa kita pertimbangkan juga, tapi harus dilihat lagi minggu depan. GBP CAD, apa yang terjadi dengan GBP CAD saya kira ini juga belum terlalu menarik.
eh, harga masih terlihat konsolidasi ya. Kita bisa tunggu misalnya kalau harga berhasil menembus level ini bisa di atas 1.69087 baru kita bisa berpikir untuk mencari peluang untuk masuk. Kenapa level ini perlu kita pastikan ditembus dulu? Karena ini adalah level resisten terdekat, resisten yang cukup lumayan kuat, dan targetnya itu sampai ke 1.73661. Oke, satu lagi ya, GBP CHF saya kira kurang menarik. Sekarang kita pindah ke kripto. Satu saja yang atau dua yang bisa kita lihat dari kripto. Yang pertama adalah BTC USD. BTC USD saya kira sekarang sama juga kurang menarik. Sebenarnya tendensi besarnya adalah ke atas, tetapi tampaknya ke atas ini sudah mulai melemah dan sudah sangat dekat sebetulnya terhadap resisten yang kita tandai ya dalam video sebelumnya 31736. Anda bisa melihat ya bahwa itu adalah resisten yang kita tandai. Memang belum menyentuh sampai ke situ, tapi sudah cukup dekat. Jadi kemudian dia mengalami koreksi ke bawah. Apa yang kita bisa lakukan sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah menghindari dulu dari pasar. Kenapa? Karena seperti biasa, ini tendensi besarnya ke atas, tetapi dia sedang melakukan koreksi. Koreksinya ini sampai mana kita tidak tahu, dia bisa jadi. Kalau dia ditembus misalnya ke 26.000, sekitar 26 ribuan, itu artinya dia potensial untuk terus turun ke bawah. Walaupun dia harus melewati Kumo yang cukup tebal ini, Kumo ini bisa jadi menjadi support yang lumayan kuat yang bisa memantulkan harga ke atas. Tapi ini semua adalah spekulasi 50-50 peluangnya. Karena itu yang lebih baik dilakukan untuk BTC. Jangan masuk dulu, tunggu aja atau masuk ke pasar yang lain. Bagaimana dengan ETH, Ethereum? ETH saya kira juga sama. Walaupun Chico Spain ini berada di atas harga, kita lihat bahwa harga berhasil menembus support pertama itu dari sisi Ichimoku adalah Tenkan, tembus dengan penembusan yang sangat besar. Kemudian menembus support yang kedua yaitu Kijun Sen juga dengan candle yang sangat besar. Karena itu saya kira kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa dalam situasi semacam ini. Tendensi besarnya ke atas, tetapi kita lihat di sini bahwa harga ternyata turun. Karena itu ada peluang 50-50 di sini. Apalagi kalau kita melihat di sini bahwa ketika dia turun, candle yang tercipta itu adalah candle yang penuh berisi. Jadi itu menunjukkan sangat kuat turun ini. Karena itu ya ini juga tidak bisa memberikan informasi apapun kepada kita. Menurut saya yang paling bijak dilakukan adalah keluar dulu atau menjauh dulu dari BTC maupun ETH tadi. Kalau mau mencari peluang pasar yang lain bisa masuk ke Forex tadi, beberapa ya kita tandai. Nasdaq, kemudian Euro USD, GBP USD, USD CHF, dan GBP AUD. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Ingat bahwa saya ini bukan penasihat keuangan ya, atau saya tidak sedang memberikan signal. Anda sendiri akan memutuskan. Ini hanya cara saya membaca pasar ya untuk saat ini yang mungkin saya akan jadikan acuan. Yang kedua juga harus diingat bahwa ketika saya bicara dengan tendensi di time frame daily, saya tidak menggunakan time frame daily ini untuk masuk. Ketika saya mengatakan ada peluang ke atas, itu artinya saya tidak langsung masuk. Saya akan masuk kembali ke time frame yang lebih kecil sebagaimana yang tadi saya kemukakan di awal. Lalu saya akan bahkan masuk ke time frame yang sangat kecil yaitu 5 menit untuk mencari peluang. Misalnya kalau saya melihat di time frame besar itu kecenderungannya ada potensi untuk naik, saya akan masuk ke time frame sangat kecil 5 menit untuk mencari peluang naik itu. Kalau di sana saya menemukan satu pola yang mendukung bahwa harga akan naik, saya baru masuk. Tapi kalau di time frame kecil itu yang saya temukan adalah ternyata pola yang mendukung bahwa harga akan turun, saya justru tidak akan masuk karena saya akan mengikuti kecenderungan di time frame besar. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Selamat Idul Fitri, selamat berdagang, selamat liburan. Sampai ketemu lagi.